Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini yang kita mau bahas dan pelajari pentingnya Yesus disalibkan. Sama-sama bilang penyaliban Kristus adalah kekuatan iman saya. Berarti kebanggaan hidup Kristen adalah pada salib. Selalu saya bilang the shape of Christianity is the cross. The shape of the Christianity is not the miracle of God. Berarti bentuk kekristenan bukan ada pada mujizat. Tapi bentuk kekristenan ada pada salib. Amin. Yang membuktikan hidup Kristen kita hebat atau tidak hebat. Yang membuktikan hidup Kristen kita dahsyat atau tidak dahsyat bukanlah berkat. Nggak ada yang bilang amin ya. Nggak apa-apa. Saya tungguin aja. Masih pagi kan biasanya gitu kan. Yang membuktikan hidup Kristen kita dahsyat atau tidak dahsyat bukanlah berkat. Yang membuktikan hidup Kristen kita dahsyat atau tidak dahsyat bukanlah mujizat. Tetapi yang membuktikan hidup Kristen kita dahsyat atau tidak dahsyat adalah salib. Apakah kita pikul salib? Apakah kita setia pada salib? Apakah kita tak memandang salib? The shape of the Christianity is cross. Amin. Gambaran kekristenan adanya pada salib. Orang boleh tertawakan iman Kristen dan berkata, wah alahnya orang Kristen disalib. Tapi tahukah saudara kita bangga dengan salib? Yang setuju sama saya bilang saya bangga dengan salib. Sebagian besar kita di rumah kita masing-masing ada salib. Sebagian besar bahkan kita mengenakan kalung salib. Karena salib bukanlah kelemahan buat kita. Salib adalah kebanggaan. Justru karena Yesus disalib, kita hidup dalam kemuliaan. Ya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya pentingnya Yesus disalibkan buat kita. Klik. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu dikatakan apa? Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa apa saudara? Ia harus pergi ke Yerusalem. Dan untuk apa dia di Yerusalem? Ayat ini bilang menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, kata Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tidak bisa mengerti. Penderitaan dan salib justru adalah kebanggaan. Petrus tidak bisa menyadari penderitaan dan salib justru adalah kemenangan. Petrus tidak bisa pahami penderitaan dan salib justru adalah jaminan. Dia tarik Yesus keluar dan dia berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Saya percaya Petrus ngomong itu bukan karena benci. Petrus menyatakan itu bukan karena kepahitan, bukan karena kekecewaan, tetapi saya percaya Petrus ngomong itu keluar dari cinta. Dia tidak rela Yesus menderita, dia tidak rela Yesus disalibkan. Tetapi lihat apa reaksi Yesus ayat yang ke-23. Dikatakan dengan tegas, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis. Pertanyaan saya, apakah Petrus dikatakan iblis oleh Yesus? Bukan Petrusnya yang diserang oleh Yesus, tetapi Yesus mau menyatakan ada hari-harinya di mana orang akan memutarbalikkan fakta tentang penyaliban Kristus, karena dianggap penyaliban Kristus, penderitaan Kristus adalah titik terlemah dalam iman Kristen. Itu sebabnya Petrus tidak bisa bersyukur waktu Yesus katakan dia akan menderita dan dia
dia akan dibunuh. Petrus berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Karena yang alam pikiran Petrus, bukankah itu justru menjadikan kita lemah? Bukankah itu justru menyatakan bahwa you are not the Messiah, Son of the living God? Tetapi apa yang terjadi? Yesus menatap Petrus, menegurnya dan berkata dengan kalimat yang keras, "Enyalah iblis." Yang diserang oleh Yesus bukan Petrusnya. Yang diserang oleh Yesus adalah ide dasar penolakan terhadap pengorbanan dan kematian Kristus. Halo? Masih Kristen? Masih hidup? Masih cinta Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang ditolak Yesus bukan Petrus. Yang ditolak Yesus adalah idenya. Apa saudara? Idenya. Somehow, somewhere, ide ini datangnya dari setan. Siapa yang percaya kalau Yesus ngomong, Yesus gak pernah sembarangan? 7. Sisanya? Siapa yang setuju sama saya kalau Yesus ngomong, Yesus gak pernah sembarangan? Tanya sama sebelah saudara, lu kalau ngomong suka sembarangan? Kita kadang-kala kalau ngomong gak ada suka sembarangan. Gak ada otak lu. Sampai suami sudah sedih. Ada sih mah, dikit. Astaga. Kita kalau ngomong kadang-kala suka sembarangan. Pertanyaan saya, kalau Yesus bilang nyala kau iblis, apakah karena Yesus emosi? Apakah karena Yesus jengkel? No. Tapi dia tahu di balik ide itu adalah permainan setan. Di balik ide itu adalah apa saudara? Di balik ide penolakan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Penderitaan, kematian, dan penyaliban Kristus menjadi titik terlemah. Itu sebabnya Petrus tarik Yesus keluar dan berkata, Guru, sekali-kali dijauhkan hal itu. Please, I beg you. Tapi Yesus bilang apa? Nyala iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya Paulus bilang pemberitaan tentang salib adalah apa saudara? Kebodohan. Karena konsep manusia, penderitaan, kematian, dan penyaliban justru adalah titik terlemah dalam kekristenan. Tetapi konsep Allah, justru dengan penderitaan, kematian, dan penyalibannya, kita menjadi warga sorga, kita dipulihkan, kita dijadikan layak, kita hidup dalam kemuliaannya, katakan amin. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berarti yang Yesus mau jelaskan, the shape of Christianity is the cross. You can't be a real Christian. Engkau tidak bisa menjadi Kristen yang sejati tanpa salib. Saya pikir ada yang bilang amin. Engkau tidak akan menjadi Kristen yang sejati tanpa salib. Engkau tidak akan bisa menjadi Kristen yang sejati tanpa salib. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya tidak akan bisa jadi Kristen yang sejati tanpa salib. Sekali lagi bilang, saya tidak akan menjadi Kristen yang sejati kalau tidak ada salib. Karena salib justru yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya kasih Tuhan. Salib mengingatkan kita betapa hancurnya dosa. Salib mengingatkan buat kita bahwa kita ditebus. Salib mengingatkan kita bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Katakan amin. Saya tidak akan bisa menjadi Kristen yang sejati tanpa salib.
Baik saudara yang di rumah maupun saudara yang di gereja. Waktu hari ini kita terima perjamuan suci. Kita diingatkan kembali karena salib hidup saya berarti. Karena salib hidup saya berharga. Karena salib setan tidak punya kuasa. Karena itu kita tetap harus memandang salib. Kita tetap harus beriman pada salib. Dan kita tetap harus setia memikul salib. Amin. Lanjut. Klik. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Tidak mau bermegah untuk prestasi. Tidak mau bermegah untuk berkat. Tidak mau bermegah untuk mujizat. Tidak mau bermegah untuk pencapaian. Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, salib Kristus membanggakan. Sama-sama bilang sama saya, salib Kristus membanggakan. Karena itu aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya, oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya. Klik. Nah saya catat di sini. Apapun yang orang ngomong. Apapun tanggapan orang. Tapi kenyataan yang tidak bisa diubah adalah Yesus pasti disalibkan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti disalibkan. Cerita tentang Yesus disalibkan bukan hanya fakta iman. Tapi cerita tentang Yesus disalibkan adalah fakta sejarah. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada kekristenan. Karena justru yang membedakan kekristenan dari sekadar agama adalah penyaliban Yesus. Amin. Karena dengan Yesus disalib kita punya kepastian surga. Maka di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua nabi hanya mengajarkan jalan ke surga. Tapi Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai kapanpun saya punya prinsip yang sangat tegas. Semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi ingat Yesus adalah jalan keselamatan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tapi hanya sebatas agama. Kristen tapi penuh kebencian. Kristen senangnya menyudutkan orang, maki orang, jatuhkan orang, menghakimi orang, merasa diri yang paling benar. Karena itu menjadi Kristen bukan jaminan masuk surga. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan agama Kristen. Supaya barang siapa yang masuk menjadi agama Kristen. Dia menerima hidup yang kekal. Betul begitu? Betul begitu? Sama-sama bilang sama saya, Kristen bukan jaminan masuk surga. Tapi percaya Yesus, beriman pada Yesus, menjadi murid Yesus. Membawa kita memiliki kepastian surga. Karena Yesus membayar harga. Amin saudara. Sama-sama bilang Yesus pasti disalibkan. Klik. Kalau saudara tanya sama saya. Zaman sekarang pendeta, zaman yang logika. Mari kita mempertanyakan kembali. Anak muda sekarang gak segampang itu percaya. Saya mau bukti bahwa Yesus betul disalibkan. Maka yang pertama buktinya adalah pernyataan Alkitab. Klik. Matius 27 ayat 29 sampai 31 dikatakan mereka menganyam semua mahkota duri. Dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Dan mengolok-olok dia katanya salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia mereka menanggalkan jubah itu dari kepalanya. Mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar. Untuk apa? Disalibkan. Pertanyaan saya. Apakah Alkitab hanya dongeng?
Diceritakan bagaimana dia dikenakan mahkota duri. Diceritakan bagaimana dia diludahi. Diceritakan bagaimana dia direndahkan, dipermalukan. Ceritanya sangat lengkap dan jelas. Berarti Alkitab menyatakan, bukan hanya oh iya dia disalibkan, no, dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Hello, siapa yang menjelaskan? Saksi mata, sama-sama bilang sama saya saksi mata. Siapa Matius? Siapa Markus? Siapa Lukas? Siapa Yohanes? Saksi mata. Siapa mereka saudara? Saksi mata. Dan saksi matanya berkata, Yesus memang disalibkan. Dan karena mereka ada di situ, mereka tahu persis apa yang terjadi. Bahkan mereka juga tahu lokasinya masih ada sampai sekarang. Kalau saudara pergi ke Israel, salah satu acara yang penting bernama Jalan Salib. Ada 14 stasi perhentian. Mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus diberikan salib. Lalu Yesus jatuh dengan salibnya. Lalu dia ketemu ibunya. Lalu kemudian ada Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib. Lalu kemudian dia jatuh untuk kedua kali. Lalu dia ketemu dengan perempuan-perempuan Yerusalem. Lalu dia jatuh ketiga kali. Lalu jubahnya dilucuti. Lalu kemudian prosesnya bagaimana dia disalibkan sampai dia diturunkan, diminyaki sampai dia dimasukkan dalam kubur. Seluruhnya ada 14 stasi. Siapa yang menemukannya? Orang-orang yang bersama dengan Yesus waktu itu. Saksi, sama-sama bilang sama saya saksi mata. Berarti Alkitab clear, no doubt at all. Tidak ada kebingungan, tidak ada perdebatan. Yesus memang disalibkan. Yang kedua saya pelajari, klik. Apa bukti Yesus pasti disalibkan? Orang banyak yang hidup di zaman Yesus. Karena waktu Yesus disalibkan, dia bukan disalibkan di atas bukit. Ada banyak orang yang berkata, oh Yesus disalibkan di atas bukit. Ada banyak gambar-gambar yang menggambarkan Yesus disalibkan di atas bukit. Tapi berani kita jamin, para ahli sejarah membuktikan Yesus tidak mungkin disalibkan di atas bukit. Tapi Yesus disalibkan di pinggir jalan yang ramai. Dari mana kita tahu? Karena berkali-kali Yesus berbicara. Kalau dia di atas bukit, susah orang mendengarnya. Dan orang Romawi tidak pernah menyalibkan orang di atas bukit. Apa saudara? Sama-sama bilang tidak pernah. Kenapa? Karena penyaliban bukan hanya hukuman. Tetapi penyaliban juga adalah proklamasi. Untuk memberitahu jangan coba main-main dengan Romawi. Sekali kamu berbuat macam-macam dengan Romawi, kami akan membuat hidup kalian susah. Sama seperti sekarang. Orang Arab masih pancung kepala. Orang Arab masih ada hukuman cambuk. Dan hukuman cambuk tidak pernah ada di atas bukit. Hukuman cambuk pasti ada di daerah yang ramai. Pengumuman supaya orang semua datang dan lihat kalau macam-macam main-main dengan pemerintah melanggar hukum. Inilah hukumannya. Jadi kita bisa bayangkan. Orang banyak menertawakan Yesus. Orang banyak menghina dia. Berarti yang kedua apa bukti sejarah? Ada orang banyak yang bersama Yesus. Dan yang ketiga, apa buktinya Yesus disalibkan? Klik. Saya catat di sini yaitu bukti sejarah. Jadi yang pertama bukti apa saudara? Alkitab. Yang kedua bukti apa? Orang banyak yang hidup di zaman Yesus. Dan yang ketiga bukti sejarah. Saya ambil dua tokoh sejarah yang bukan orang Kristen.
Dua tokoh sejarah apa saudara? Yang bukan orang Kristen, yang hidup di zaman Yesus. Dan dia menulis buku, dia menulis manuskrip sejarah. Klik. Yang pertama bernama Josephus Flavius. Josephus Flavius sebetulnya adalah orang Yahudi dengan nama Matiau. Itu nama dari Josephus Flavius. Tetapi supaya aman, dia robah namanya menjadi nama Yunani. Dia seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya Antiquities Judaicae. Sebuah buku Yahudi kuno yang sampai hari ini telah diterjemahkan lebih dari 150 bahasa. Dalam buku ini ia menyebutkan Yesus diambil oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Ia juga menyebutkan dalam bukunya bahwa Yesus disalibkan oleh seorang yang bernama Pontius Pilatus. Ini bukan buku Alkitab, bukan ditulis oleh orang Kristen, bos. Ditulis oleh sejarawan. Sampai hari ini sejarawan-sejarawan di seluruh dunia masih pakai bukunya. Josephus Flavius. Bukunya sangat terkenal. Diterjemahkan lebih ke 150 bahasa. Tokoh yang kedua, dia sejarawan Romawi. Apakah dia orang Kristen? Dia juga bukan orang Kristen. Namanya Publius Cornelius Tacitus. Dia menyebutkan tentang penyaliban Yesus dalam bukunya The Annals of Tacitus. Jadi The Annals ini artinya sejarah. Cerita-cerita sejarah Tacitus. Ia mencatat bahwa Yesus menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan Pontius Pilatus. Dan perpaduan dua ini, buku sejarah dan juga kitab suci, betul hidup di zaman Tiberius. Betul menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti sepakat kita untuk berkata, Yesus memang disalibkan. Tiba-tiba muncul manusia-manusia abad ke-6 yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi wajah Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Mari kita bertanya secara kritis. Kita mau percaya saksi mata? Atau kita mau percaya orang yang hidup 600 tahun kemudian? Kira-kira gimana? Saya bingung kalau ada orang-orang tinggalkan iman. Hanya karena berkata, oh sekarang saya menemukan kebenarannya. Bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Buat saya ini pernyataan yang sangat bodoh. Siapapun yang mengatakannya, saya beri nama sangat bodoh. Saya minta maaf kalau saya harus menyatakan kebenaran. Karena ini sudah sangat mengganggu iman kekristenan kita. Terlalu banyak orang-orang bodoh yang sembarang ngomong dan bilang, oh bukan Yesus yang disalibkan, Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Buat saya itu penipu yang dahsyat, saudara. Itu penipu yang keji. Itu penipu yang jahat. Dia urus agama orang dengan tipuan-tipuan yang jahat. Karena saudaraku yang kasih nama, sejarah mencatat. Kitab suci mencatat. Saksi mata mencatat. 600 tahun kemudian ada orang mabuk gak tahu apa yang ada dalam otaknya. Tiba-tiba dia bilang, bukan Yesus yang disalibkan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya mau sudah mengerti kebenaran. Penyaliban bukan hanya peristiwa iman. Tapi penyaliban bukti sejarah. Bahwa dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang punya rencana yang indah buat hidup kita. Katakan amin. Klik. Karena itu saya catat. Mungkinkah kita harus percaya dengan tulisan 6 abad kemudian yang menyatakan Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus? Dalil mereka. Karena memang katanya wajah Yesus sering berubah-ubah. Loh, yang berubah wajah Yesus. Kadang-kala orang kalau hatinya busuk. Menyampaikan sesuatu. Kelihatan betul bodohnya gitu.
Karena yang berubah-ubah wajah Yesus. Tetapi penyalipan Yesus tuduhannya wajah Yudas yang berubah. Tapi wajah Yesus tidak pernah berubah-ubah. Satu-satunya Yesus berubah adalah di Gunung Tabor. Dan bukan wajahnya berubah, wajahnya penuh kemuliaan. Kenapa wajahnya penuh kemuliaan? Karena dia sedang dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia. Pertanyaan saya, apakah murid-muridnya tidak mengenal dia? Apa murid-muridnya bilang, benar engkau Yesus? Kau yang mana ya? No. Mereka langsung berkata kepada Yesus, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Biarlah kami bangun 3 tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau. Berarti mereka tahu persis itu adalah Yesus dalam kemuliaan. Sengaja saya jelaskan begini. Supaya kapanpun serigala busuk datang mendekat dengan cerita-cerita omong kosong. Engkau punya data yang jelas. Yesus yang mati bukanlah isapan jempol. Tapi Yesus yang mati adalah jaminan kita akan hidup selama-lamanya dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa fakta sejarah Yesus yang disalibkan ingin dikaburkan? Karena memang peristiwa penyalipan Yesus itu dahsyat. Minimal saya pelajari. Ada 5 hal dahsyat yang tidak bisa dikerjakan oleh agama apapun. Tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Yang hanya bisa dikerjakan dengan kematian Yesus lewat salib. Yang pertama, dia menggenapi nubuatan Alkitab. Coba lihat ayat ini. Yesaya 53 ayat 3-5 dikatakan dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pada kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, apa artinya bilur? Bilur adalah pembengkakan akibat cambuk. Apa artinya dia diremukan? Bukankah sebelum kematiannya dia dihabisi dengan cambuk? Alkitab berkata wajahnya tidak bisa dikenali. Dia tidak serupa anak manusia lagi. Apa artinya dia tertikam? Bukankah kebiasaan Romawi untuk orang-orang yang disalibkan dipatahkan kakinya? Tidak ada cerita penikaman dalam peristiwa penyalipan. Hanya satu yang pernah tertikam, yaitu Kristus. Berarti Yesaya pasal 53 ini adalah jelas nubuatan tentang Yesus. Itu sebabnya segala fakta sedang mau diajukan untuk menipu sejarah bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Karena pentingnya Yesus disalibkan. Yang pertama, dia merupakan penggenapan nubuat. Bukan hanya kelahiran yang nubuat. Karena memang dia dilahirkan Bethlehem Efrata. Sekali-kali bukanlah yang terkecil. Namanya akan disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi kematiannya juga sudah dinubuatkan.
Kalau lahirnya nubuat dan benar, matinya dinubuatkan dan benar, itu membuktikan bahwa dialah jaminan keselamatan. Haleluya. Tetapi dia lakukan semua demi keselamatan kita. Makanya di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan apa? Sudah selesai. Waktu kita angkat perjamuan suci, di hari yang luar biasa Jumat Agung, saya mau setiap saudara masih mengingat suara yang sama. Sudah selesai. Yesus sudah selesaikan dosaku. Yesus sudah selesaikan beban beratku. Yesus sudah selesaikan kutuk-kutukku. Yesus sudah selesaikan. Sehingga dalam imanku aku tahu, aku berjalan dengan iman dan aku berjalan dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Selanjutnya, pentingnya Yesus disalibkan. Kenapa iblis ingin sekali mengaburkan peristiwa Yesus disalibkan? Karena Yesus disalibkan pentingnya untuk menggenapi rencana Tuhan demi keselamatan manusia. Agama hanya bisa memberikan tuntunan. Agama hanya bisa coba menunjukkan jalan. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Cuman 3 sih yang bilang amin. Agama hanya bisa memberi tuntunan. Agama hanya bisa menunjukkan jalan. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah jalan keselamatan itu. Yesus gak tunjuk pergilah ke sana supaya kamu dapat jalan keselamatan. Yesus gak tunjuk dan bilang cobalah buat ini supaya kamu mendapat keselamatan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau masih orang gak percaya, itu kebangatan. Masih orang meninggalkan Yesus, itu kebangatan karena dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Klik, lihat ayat ini. Injil Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan jelas bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, kalau saya percaya Yesus, saya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tuhan sudah menyediakan jalannya, tapi manusia mengeraskan hati. Berarti kematian Yesus adalah kepastian kehendak Tuhan. Ada saja orang yang berkata, enak dong jadi orang Kristen. Tinggal minta ampun dosa, semua beres, langsung masuk surga. Kelihatannya gampang. Tapi kenapa menjadi gampang? Ada harga mahal yang sudah dibayar oleh Yesus. Darah binatang hanya dapat menutupi dosa. Konsep agama-agama selalu ada pencurahan korban. Ada orang-orang yang bilang, mana bisa dosa kita harus ditanggung oleh orang lain. Kenapa kau potong binatang? Karena agama-agama punya konsep waktu darah itu tertumpah, dosa manusia bisa ditutupi. Tetapi kekristenan percaya. Yohanes menatap Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Binatang hanya bisa menutupi dosa. Tapi Yesus domba Allah yang sempurna. Dia membereskan dosa sampai seluruhnya. Katakan amin. Yang ketiga, pentingnya Yesus disalibkan. Karena dia mengambil alih hukuman dosa manusia.
Kenapa kita punya kepastian? Karena sudah diambil alih. Yang setuju sama saya katakan sudah diambil alih. Coba lihat ayat ini. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Saya ngerti kadang-kala hidup ini berat. Saya ngerti kadang-kala ada saudara-saudara yang punya kepahitan. Saya ngerti ada saudara-saudara yang punya kecewa dalam hidup saudara. Saya ngerti kalau ada saudara yang punya penolakan dalam hidup saudara. Tetapi baca ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang saya dikasih oleh Kristus. Waktu hari ini kau menerima perjamuan suci di hari Jumat Agung. Minimal setiap kita bersyukur dan bilang Tuhan saya dikasih oleh Tuhan. Stop sebentar-bentar bilang saya kepahitan, saya kecewa, saya terluka, saya tertolak. Biarin. Karena apapun beratnya yang kita hadapi. Yesus yang mati buat kita. Yesus yang mengasihi kita. Dan kalau kita dikasih Kristus. Penyakit kita disembuhkan. Beban kita diangkat. Kemenangan Dia sediakan. Doa-doa Dia jawab. Dia angkat kita naik ke atas gunung batu. Katakan amin. Makanya ayat ini bilang akan tetapi. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan ketika sudah hebat. Tapi ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang saya sudah dibenarkan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan. Tetapi Alkitab bilang apa? Pasti. Kita diselamatkan dari murka Allah. Bukan insya Allah. Bukan semoga. Ya semoga kamu berhasil. Semoga itu singkatan. Semuanya mogok dan gagal. Anak Tuhan jangan suka pakai semoga-semoga. Karena ayat ini bilang kita pasti. Sama-sama bilang saya pasti akan diselamatkan. Saya pasti akan disembuhkan. Saya pasti akan dipulihkan. Saya pasti akan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih menjadi musuhnya Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang, yang sudah bertobat, yang sudah ke gereja, yang sudah mengenal Kristus. Walaupun kadang-kadang masih kepleset sedikit-sedikit, telah diperdamaikan. Haleluya. Sama-sama bilang pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Makanya kita percaya. Orang mau bilang apapun, oh pendeta-pendeta karismatik, pendeta-pendeta pentekostal, itu pendeta-pendeta jualan obat, sebentar-bentar bilang pasti sembuh, pasti dijawab, pasti berkemenangan, pasti naik, pasti dapat promosi. Kita bilang pasti bukan karena kita mau meyakinkan jemaat, kita bilang pasti karena Alkitab bilang pasti. Alkitab tidak pernah bilang mudah-mudahan, Alkitab bilang pasti. Disembuhkan apa? Dijawab doa apa? Diberkati apa? Hari-hari kita penuh kemenangan apa? Pasti. Bu, pasti. Pak, pasti. Adik-adik muda, pasti. Tapi saya belum dapat pasangan teman. Pasti. Tapi suami saya sekarang ngaco. Pasti. Mau ngomong apapun. Jawaban saya pasti. Tapi kata dokter saya ada cancer. Pasti. Tapi kata dokter congeng saya belum kering. Pasti. Pasti. Jadi waktu kau angkat cawan hari ini bilang Tuhan pasti. Aku pasti ditolong, aku pasti diberkati, aku pasti dikuatkan, doaku pasti dijawab, dosaku pasti diampuni, segala kutuk dilepaskan pasti, segala setan tidak punya kuasa pasti dalam hidup saya. Kalau sampai rumah orang tanya, Jumat Agung Gilbert ngomong apa? Pasti. Kita pasti menang atas setan.
kita pasti bebas dari kutuk. Kita pasti menjadi warga kerajaan sorga. Kita pasti melihat hari-hari yang penuh kemenangan dan mujizat. Haleluya. Klik. Yang keempat, kenapa iblis mau mengaburkan fakta tentang Yesus disalibkan? Karena pentingnya Yesus disalibkan membereskan yang tidak dapat dibereskan oleh manusia. Hal-hal yang agama gak bisa bereskan. Hal-hal yang perbuatan baik gak bisa bereskan. Yesus bereskan dengan salib. Coba lihat ayat ini. Kolose 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kamu juga. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang saya juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Bagaimana? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ketika tidak ada agama yang bisa membereskan pelanggaran. Darah Yesus bisa menyelesaikannya lewat salib. Amin. Bagaimana caranya? Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Dan mengancam kita. Agama tidak bisa tolong. Perbuatan baik tidak bisa tolong. Sekadar melakukan ibadah rutin tidak bisa tolong. Sekadar menjalankan perbuatan sosial tidak bisa tolong. Tapi itu ditiadakannya. Itu dibereskannya. Dengan apa saudara? Memakukannya pada kayu salib. Yang tidak bisa saya bereskan. Yesus bereskan dengan salibnya. Amin. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketika saya nggak tahu bagaimana mengalahkan setan, maka Yesus melucutinya dan menjadikan tontonan umum. Makanya Alkitab bilang dengan kematian atas kayu salib, Yesus meletakkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Katakan amin. Klik yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa iblis selalu mau mengaburkan fakta? Bukan Yesus yang disalibkan. Bahkan Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Kenapa iblis selalu mau mengaburkan tentang penyaliban Yesus? Karena pentingnya Yesus disalibkan. 1, menggenapi nubuatan Alkitab. 2, menggenapi rencana Tuhan demi keselamatan manusia. 3, mengambil alih hukuman dosa manusia. 4, membereskan yang tidak dapat dibereskan oleh manusia. Dan yang kelima, menyelesaikan kelemahan manusiawi kita. Berarti kalau Yesus tidak disalibkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Yesus tidak disalibkan, semua agama sama. Tapi justru karena Yesus disalibkan, mengikut Yesus adalah jaminan kepastian kita. Sama-sama bilang mengikut Yesus adalah jaminan kepastian kita. Ayat ini saya mau setiap saudara memperhatikan sebelum kita terima perjamuan suci. 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena apa saudara? Kelemahan. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu. Karena apa saudara? Kuasa Allah. Hidup jangan sok jago, hidup jangan sok pintar, hidup jangan sok kuat. Kita dasarnya lemah. Makanya Paulus bilang kalau aku mau bermegah, aku hanya bisa bermegah dalam salib Kristus. Karena salib Kristus jaminan dosaku diampuni. Salib Kristus jaminan kemenangan tersedia. Salib Kristus jaminan setan gak punya kuasa. Salib Kristus jaminan hari depanku cemerlang. Salib Kristus adalah jaminan kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Ayat yang kelima bilang, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kamu tidak yakin bahwa Yesus sudah mati. Kalau kamu tidak yakin bahwa Yesus ada di dalam hidupmu, kamu gampang stres. Kamu gampang kecewa. Kamu gampang tertekan. Kamu gampang putus asa.
Kamu gampang bingung dalam hidupmu. Di hari Jumat Agung ini, saya hanya mau mengingatkan buat saudara. Yesus sudah selesaikan semuanya. Dan Yesus yang selesaikan semuanya ada di dalam diri kita. Dan karena Yesus ada dalam diri kita, kita akan berkata, aku tidak takut. Aku tidak perlu khawatir. Yesus yang sudah mati bagiku adalah Yesus yang menjamin aku lebih daripada orang-orang yang menang. Karena dia mengasihi aku. Selamat merayakan Jumat Agung. Yesus yang mati memberi kehidupan yang penuh kemuliaan buat kita. Haleluya.